Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Rachel dan saya dari kelas 12 IPA 1. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas portofolio biologi saya dan saya mengambil tema materi genetik atau materi genetika. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian materi genetika. Nah, genetik atau genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang sifat atau ciri-ciri makhluk hidup yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui mekanisme pewarisan genetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar genetika. Nah, di sini ada 3 dasar genetika. Nah, yang pertama itu ada struktur DNA. DNA adalah molekul yang mengandung kode genetik untuk semua bentuk kehidupan. Nah, struktur dasar dari DNA sendiri adalah heliks ganda yang terbentuk oleh 2 untai nukleotida yang saling berpasangan. Nah, nukleotida ini terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang basa nitrogennya ini terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Oke, lanjut yang kedua, itu ada reproduksi sel dan replikasi DNA. Nah, sebenarnya topik besar yang akan saya bawakan di sini itu tentang reproduksi sel dan replikasi DNA. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai reproduksi sel dan replikasi DNA. Nah, apa sih replikasi DNA? Replikasi DNA ini atau reproduksi sel ini adalah proses pembentukan sel baru dari sel yang sudah ada. Jadi dia dibentuk kembali gitu. Nah, sebelum sel membelah, DNA ini harus mengalami replikasi untuk memastikan setiap sel anak memiliki salinannya yang lengkap dari informasi genetiknya. Lalu, proses replikasi DNA ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan akurasi informasi yang diberikan oleh genetik. Oke, lanjut yang ketiga atau yang terakhir mengenai dasar-dasar dari genetik atau dari genetika. Itu adalah ekspresi gen. Nah, apa sih ekspresi gen? Ekspresi gen ini adalah proses di mana informasi genetik pada DNA diterjemahkan menjadi produk fungsional seperti protein. Nah, pada proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi RNA. Jadi dari DNA dia diubah ke RNA dan translasi RNA menjadi protein. Oke, selanjutnya aku akan membahas lebih lanjut mengenai replikasi DNA seperti yang aku udah bilang sebelumnya. Nah, di replikasi DNA ini terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada model semi-konservatif, yang kedua itu ada model dispersif, dan yang ketiga ada model konservatif aja nih. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya jangan lupa didengarkan ya. Oke, kita akan bahas mengenai model semi-konservatif. Nah, model semi-konservatif ini ditemukan oleh James Wilson dan Francis Crick. Nah, untuk penjelasannya, jadi masing-masing untai DNA semi-konservatif ini akan membuat salinannya sendiri. Dan DNA polimerase akan menambahkan basa-basa nitrogen ke sepanjangan untaian kedua DNA tersebut atau ke kedua DNA yang lama. Nah, kemudian ditambahkan juga fragmen Okazaki ke setiap untaiannya secara terputus-putus. Nah, setelah semua basanya terisi dengan urutan yang benar, DNA baru akan disegel oleh DNA ligase dan menghasilkan 2 untai DNA yang baru. Nah, teori konservatif semi-konservatif ini menghasilkan 2 turunan DNA yang terdiri atas 1 untai lama dan 1 untai DNA yang baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai model dispersif. Nah, model dispersif ini ditemukan oleh Max Delbruck. Nah, teori dispersif ini mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkannya secara acak dengan DNA yang baru.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah teori konservatif. Nah, teori konservatif ini ditemukan oleh Sten. Nah, teori konservatif ini menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA yang baru. Nah, DNA lama ini disalin untuk membuat DNA yang baru yang sama persis tanpa mengubah DNA yang lama. Nah, membuat DNA lama tetap bertahan pada replikasi pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Nah, yang pertama ini di prokaryotik ada orinya tunggal, sedangkan di eukaryotik jumlah orinya banyak. Nah, sel prokaryotik ini terdapat di dalam mikroorganisme sel, misal yang tunggal, misalnya itu bakteri. Namun, kalau di sel eukaryotik itu terdapat dalam makroorganisme, misalnya tumbuhan dan hewan. Nah, sel prokaryotik ini juga dapat dimaknai sebagai sel yang tidak memiliki membran sebelum sel inti atau sebelum inti sel, sehingga sel ini berada di dalam protoplasma. Nah, yang kedua ini ada fragmen Okazaki lebih panjang 1000 sampai 2000 di nukleotida. Nah, apa itu fragmen Okazaki? Fragmen Okazaki itu adalah DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA. Nah, di sel eukaryotik ini dapat dimaknai sebagai sel yang memiliki membran seperti yang tadi udah saya katakan, yang memegang peran sebagai lapisan pemisah antara inti sel dan sitoplasma yang mengelilinginya. Nah, adapun penyusun dari membran ini adalah lipoprotein. Nah, membran tersebut ini juga memiliki pori yang memungkinkan beberapa macam substansi yang bisa melewatinya. Nah, baik dari dalam nukleus ataupun dari sebaliknya. Jadi membran ini juga menjadi sebab materi genetik tidak tersebar ke seluruh sitoplasma sel, namun terbungkus secara rapi di dalam inti sel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan replikasi DNA. Nah, yang pertama itu ada inisial, lalu selanjutnya yang kedua itu adalah sintesis atau pembentukan primer. Dan yang ketiga itu ada pembentukan loading strand dan lodging strand. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah penghapusan primer. Oke, jadi itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Maaf jika ada salah kata atau belum dapat dimengerti dengan baik, tapi saya berharap dapat dimengerti dengan sangat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.